Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifra Abdurrahman, NIM 235150400111004. Di sini saya baru aja nonton video YouTube yang judulnya itu Demoding and Final Accessibility Design Challenge 2025. Dan jujur ini acaranya benar-benar nunjukin apa itu pentingnya desain yang tidak cuma mengandalkan estetika, namun juga aksesibel untuk semua pengguna, atau bisa dibilang universal untuk pengguna yang kategori normal atau penyandang disabilitas. Jadi di event ini ada dua kategori, yaitu di kategori pelajar atau mahasiswa dan ada kategori profesional. Mereka ini dapat tantangan untuk melakukan redesign, kita sebut aja redesign produk digital yang udah ada saat ini, kayak misal Brandly, PT KAI, Tix, Bank Jago, dan sebagainya, dengan fokus pada aksesibilitas produk itu sendiri. Dan untuk tim yang menurut saya sendiri, saya pribadi yang paling menarik itu di bagian kategori mahasiswa yang mereka ini melakukan redesign pada Tixweb. Kenapa saya memilih Tixweb? Karena platform ini kan sering dipakai buat cari atau beli tiket ya untuk event-event entertainment atau nonton film gitu. Tapi ternyata dari hasil audit mereka itu banyak banget masalah aksesibilitas yang harus diperbaiki pada aplikasi atau web Tix ini. Contohnya yang pertama ada, ini yang mereka sebut ya, yang pertama fokus keyboard yang gak konsisten. Tentu masalah ini bikin susah untuk pakai keyboard bernavigasi pada website atau aplikasi itu sendiri. Lalu struktur headingnya yang mereka bilang itu gak jelas, padahal ini penting banget buat pengguna screen reader di luar sana yang mengandalkan suara ya, tentu cukup krusial juga. Lalu yang selanjutnya ada pemilihan tanggal di kalender atau di jadwal itu cuma mengandalkan warna, bukan kalender sih sebenarnya, istilahnya pemilihan warna untuk tanggal ini. Jadi pengguna yang tunanetra, kita sebutnya tunanetra atau buta warna, itu bakal kesulitan. Dan yang terakhir, tidak ada atau kurangnya feedback aksesibel sama sekali. Mereka ini ngauditnya bukan asal-asalan, mereka pakai metode manual dan juga pakai tools kayak misal Silktype. Mereka pakai Silktype yang pertama, yang kedua pakai heading maps untuk identifikasi masalah yang lebih akurat. Lalu memang di waktu mereka presentasi itu nggak kelihatan reaksi jurinya kayak gimana, cuman mereka ini nggak cuma ngeredesain tampilan atau UI-nya, mereka juga benar-benar mikirin fungsinya buat semua jenis pengguna, nggak hanya pengguna normal, istilahnya universal untuk pengguna normal dan juga penyandang disabilitas itu tadi. Akhirnya mereka memikirkan aksesibilitas pada website atau aplikasi yang mereka redesign ini. Lalu kenapa mereka berani mengambil produk ini untuk redesign? Karena kadang aksesibilitas di platform hiburan itu suka dianggap gak penting ya, di ranah entertainment ini suka dianggap gak penting, padahal semua orang kan ya
berhak dapat hiburan yang nyaman, berhak dapat hiburan yang setara ya istilahnya, tidak peduli kondisi fisik mereka itu, entah itu yang sehat ataupun penyandang disabilitas itu tadi. Dari tim ini saya belajar banyak mengenai aksesibilitas. Itu bukan fitur tambahan ya, saya tekankan lagi, aksesibilitas itu bukan fitur tambahan, melainkan bagian inti dari UX itu sendiri yang memiliki hubungan dan dari matkul yang saya pelajari saat ini, yaitu perancangan pengalaman pengguna. Detail kecil seperti urutan heading, feedback saat kita mengeklik tombol, ataupun kontras warna, itu bisa jadi perbedaan besar buat orang lain. Memang bukan dari sudut pandang kita sendiri maupun dari orang lain gitu ya. Menurut saya event atau acara kompetisi ini mengingatkan untuk kepada kita semua bahwa desain itu harus inklusif, tidak hanya melihat dari sudut pandang kita harus melihat dari sudut pandang orang-orang di luar sana yang memiliki disabilitas gitu. Mungkin kita hanya memikirkan estetika, tapi itu semua kurang benar ya, kurang benar. Tidak cukup estetika dan bagus doang, kita harus memikirkan dari segi aksesibilitas supaya bisa diakses secara universal, tidak hanya dari sudut pandang kita saja. Dalam membuat suatu desain UI, kita harus memikirkan dari sudut pandang penyandang disabilitas itu. Semoga banyak produk digital dan produk-produk yang akan bermunculan di dunia ini yang mulai aware soal aksesibilitas ini. Mungkin itu saja dari video saya. Terima kasih sudah mendengarkan, karena ini bisa jadi pelajaran yang buat kedepannya dalam membuat suatu desain UI. Semangat buat para desainer UI UX di luar sana. Memang orang menyebut pekerjaan ini atau kegiatan ini tuh sepele. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Kita harus memikirkan bagaimana end user atau pengguna akhir kita akan memakai produk itu sendiri, bukan dari sudut pandang kita sendiri, namun dari sudut pandang orang lain. Ya intinya kita harus memikirkan aksesibilitas itu lagi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.